Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast. Ketemu lagi di podcast SDN 002 Penajam bersama saya Ermayanti. Hari ini kita akan membahas tentang perpustakaan SDN 002 Penajam bersama narasumber kita, dua orang wanita yang cantik-cantik di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, Bu, Mbak, sebelum kita mulai ada baiknya Ibu dan Mbak perkenalan dulu kepada sobat-sobat podcast. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sukarni. Saya guru SDN 002 Penajam yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Perpustakaan SDN 002 Penajam. Saya dibantu sama Mbak di sebelah saya ini. Ayo, silakan. Saya Febri Ardita Ansori, saya sebagai pengelola perpustakaan. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama Bu ya. Oke, apa sih yang membuat Ibu dan Mbak nih tertarik menjadi pengelola perpustakaan, terutama khususnya di perpustakaan SDN 002 Penajam? Saya tertarik itu karena sesuai dengan kesukaan saya, kegemaran saya itu gemar membaca. Jadi begitu melihat buku menumpuk begitu, tergerak hati saya untuk bagaimana supaya buku itu dibaca sama murid-murid yang lain. Maka kemudian saya tata buku itu sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada pada saat itu, karena waktu itu masih bergabung dengan ruang tata usaha. Kemudian setelah mendapatkan satu ruangan kelas yang dijadikan perpustakaan, maka semua buku yang ada itu lebih lagi saya tata dengan teratur. Kemudian ada ruang membaca, tempat membaca meskipun sempit, itu kita manfaatkan. Dan ternyata anak-anak menarik, tertarik dia untuk datang ke perpustakaan, baik itu meminjam maupun sekedar membaca. Nah, dari situ kemudian saya berpikir bagaimana kalau buku-buku ini yang ada ini kita kelola betul-betul menjadi perpustakaan. Meskipun saat itu belum sebesar seperti sekarang, tapi kita kelola dengan lebih baik sesuai dengan aturan tata tertib mengelola perpustakaan. Meskipun saat itu saya masih sendiri, jadi kemudian ya seperti sekarang kita kelola dengan baik. Anak-anak datang ramai berkunjung ke perpustakaan, ada yang meminjam buku, ada yang sekedar membaca. Meskipun pulang sekolah mereka pun datang membaca. Nah, dari situ menunjukkan bahwa ternyata murid-murid di SDN 002 itu minat membacanya sangat tinggi. Jadi begitu kita mendapatkan bantuan gedung perpustakaan, maka perpustakaan itu kemudian kita betul-betul susun, kita kelola perpustakaan itu dengan baik, dan bersyukur mendapat tenaga perpustakaan yang membantu Mbak Feby di sebelah ini, maka jadilah perpustakaan seperti sekarang. Kalau Mbak seperti apa Mbak? Bagaimana tertarik untuk menjadi pengelola perpustakaan? Sebenarnya saya sama dengan Bu Sukarni, dan juga saya anaknya orangnya memang suka desain-desain, misalnya mendekor-dekor ruang tata, ditata-tata dengan rapi. Terus itu saya juga saya sebenarnya senang untuk membantu anak-anak membaca. Jadi anak-anak itu mungkin bisa saya arahkan untuk belajar membaca mereka di situ. Iya, jadi tertariknya karena kalau ibunya sukanya karena kegemaran ya Bu ya, memang suka membaca. Kalau Mbaknya lebih fokusnya ke suka menatanya, terus suka sama anak-anak Mbak ya. Iya. Nah, kemudian begini Bu, tadi kan banyak tuh buku-buku yang sudah Ibu jadikan di perpus ya Bu ya. Ya. Apa saja sih jenis-jenis buku dan sumber belajar apa aja yang tersedia di perpustakaan SDN 002 Penajam gitu? Mbak? Buku-buku kita memiliki banyak sekali buku di perpustakaan ini, terutama ada buku paket, buku dongeng, cerita rakyat, buku olahraga, dan masih banyak lagi penunjang pelajaran di sekolah. Untuk sumber belajarnya yang diberikan di perpustakaan itu banyak. Selain sarana buku yang kami siapkan, itu juga kami
tersedia internet di perpustakaan, kemudian ruang baca yang menyenangkan, yang selain digunakan untuk membaca juga bisa untuk belajar kelompok atau diskusi. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa membawa anak murid-muridnya datang ke perpustakaan untuk belajar. Kemudian juga kita mempunyai TV Smart ya yang terkoneksi dengan internet, jadi anak-anak bisa belajar melalui internet ya, menggunakan internet. Kemudian juga kita memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan sekolah seperti lomba-lomba. Ya. Seperti lomba MIPA yang baru-baru ini, kita perpustakaan memberikan bantuan mulai dari buku-bukunya ya, memfasilitasi tempat, kemudian internetnya juga dimanfaatkan. Selain itu juga lomba seperti bertutur contohnya. Kita menyediakan juga selain buku-bukunya, kita juga menyiapkan tenaga perpus yang bisa membimbing anak untuk berlatih bertutur. Kemudian di bidang olahraga, kami menyiapkan juga buku-buku yang berhubungan dengan olahraga, baik itu yang digemari anak-anak ataupun yang sedang dilombakan ya. Nah, itu. Jadi intinya apapun kegiatan sekolah, perpustakaan berusaha untuk mensupportnya.